Pernahkah kamu melihat posisi infus saat digunakan pada pasien di rumah sakit? Kenapa ya posisi infus selalu lebih tinggi daripada tangan pasien? Ternyata, posisi infus pada pasien merupakan salah satu konsep fluidostatis pada bidang kesehatan. Sebelumnya, pasti kamu pernah dengar 3 jenis materi, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat cair dan zat gas yang dapat mengalir secara fisis disebut dengan fluida atau zat alir. Fluida sendiri dibagi menjadi 2, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang diam, sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang fluida statis. Dengan fokus pada video ini, membahas tentang tekanan, tekanan hidrostatis, dan yang terakhir adalah tekanan mutlak. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada satuan luas, sehingga tekanan memiliki persamaan P sama dengan F per A. Dengan P merupakan tekanan yang memiliki satuan Newton per meter kuadrat atau PA yang merupakan singkatan dari Pascal, F adalah gaya tekanan dengan satuan Newton, dan A adalah luas permukaan dengan satuan meter kuadrat. Semakin kecil bidang yang terkena gaya, maka semakin besar tekanan yang diterima. Contohnya nih, seperti saat kamu terinjak sepatu hak tinggi. Lebih sakit mana kaki yang terinjak sepatu hak tinggi daripada sepatu sekolah kamu biasanya? Tentu sepatu hak tinggi ya. Hal ini disebabkan oleh kecilnya luas permukaan yang terkena gaya, sehingga tekanan pada saat terinjak sepatu hak tinggi menjadi lebih besar. Sekarang, mengapa sepatu salju dibuat lebih besar daripada ukuran kaki penggunanya? Apakah untuk memperbesar tekanan yang diberikan dengan memperluas daerah yang diberi gaya? Pernahkah kamu memperhatikan dinding bendungan yang semakin tebal ke dasar? Atau saat kamu merasa sulit berenang di dalam kolam renang daripada di permukaan kolam renang? Hal inilah yang disebabkan oleh tekanan hidrostatis yang semakin besar. Tekanan hidrostatis adalah tekanan oleh zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri pada dinding ataupun dasar wadah. Pada video, gambar anak panah memisalkan tekanan hidrostatis oleh zat cair pada dinding ataupun dasar wadah. Yang dapat dilihat semakin ke bawah anak panahnya semakin banyak, yang menandakan tekanan hidrostatis pun semakin besar. Tekanan hidrostatis memiliki persamaan pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan P sama dengan tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kuadrat atau PA, Rho sama dengan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Sedangkan G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H merupakan kedalaman suatu posisi dari permukaan air dengan satuan meter. Nah, seperti pada gambar ikan, kedalaman ikan diukur dari permukaan air ke posisi ikan, bukan dari posisi ikan ke dasar wadah ya. Berdasarkan jenis wadahnya, fluida statis dibagi menjadi 2, yaitu tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida dan tekanan hidrostatis pada pipa U yang berisi gabungan fluida. Kita bahas poin yang pertama terlebih dahulu. Perhatikan gambar bejana yang memiliki 2 jenis fluida, sehingga memiliki massa jenis yang berbeda seperti pada gambar. Jika dihitung, tekanan hidrostatis berdasarkan gambar adalah jumlah tekanan hidrostatis pada masing-masing fluida, sehingga pH atau tekanan hidrostatis sama dengan sigma Rho GH, atau pH sama dengan pH 1 ditambah pH 2. Kedua, tekanan hidrostatis pada pipa U yang berisi gabungan fluida. Sebuah pipa U, jika diisi dengan satu jenis cairan, maka ketinggian cairan di setiap pipa akan sama. Apabila pipa U diisi dengan 2 jenis cairan, maka ketinggian cairan di setiap pipa akan berbeda. Nah, walaupun ketinggian cairan di setiap pipa berbeda, besar tekanan hidrostatis di setiap ujung pipa akan sama. Gejala ini, jika dihubungkan dengan tekanan hidrostatis, maka akan diperoleh persamaan Rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2. Karena nilai percepatan gravitasinya sama, maka Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Mengapa?
saat berenang di dalam kolam renang lebih sulit daripada di permukaan kolam renang? Hal ini disebabkan oleh tekanan fluida yang semakin bertambah seiring kedalaman yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Berat fluida pada lapisan atas tentu memberikan gaya tekan pada lapisan di bawahnya. Nah, karena semua benda yang berada dalam zat cair juga mengalami tekanan atmosfer atau tekanan yang disebabkan oleh berat udara di atas benda. Sehingga P total sama dengan P0 ditambah pH. Dengan P total merupakan tekanan total atau mutlak dengan satuan Pascal, P0 adalah tekanan atmosfer dengan satuan Pascal, dan pH adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal juga. Karena tekanan hidrostatis sama dengan rho GH, maka P total sama dengan P0 ditambah rho dikali G dikali H. Jika kamu merasa belum cukup paham dengan materi yang baru kamu tonton, kamu bisa mengulang menonton lagi ke bagian-bagian yang kamu rasa kurang paham ya.